Baik, Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang sabar, as-sabru minal imani bimanzilatir ra's minal jasad. Ketahuilah, sabar itu ya dalam kehidupan seseorang itu seperti ibarat kepala di jasad. Kita tahu kalau tidak ada kepala tidak ada kehidupan, tidak ada fungsi anggota tubuh yang lain. Kata Ali, sabar itu ibaratnya seperti kepala dari jasad, wala imana liman la sabra lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bersabar. Ya. Jadi kalau kita mau lihat orang ini imannya bagus atau tidak, lihat pada saat dia diuji. Bersabar nggak dia? Dia bisa terima lah sebagai keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini keputusan Allah. Terima nggak? Gitu kan? Sabar. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita banyak bersyukur kepada Allah Bapak Ibu sekalian atas nikmat yang melimpah. Sekali lagi kita adalah hamba-hamba pilihannya. Jadi siapapun di antara kita selama waktu-waktu hidupnya masih ada di atas ketaatan kepada Allah dan keimanan, berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau bersabda, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakan hamba tersebut? Kata Nabi SAW, Allah sibukkan dia dengan amal soleh yang dengannya dia meninggal dunia. Dia tidak pernah tahu ajal itu kapan datang. Orang yang lulalang depan rumah sakit jauh lebih banyak daripada orang yang sakit di rumah sakit. Artinya orang yang meninggal sehat lebih banyak daripada orang meninggal sakit. Maka kalau kita meninggal dalam kondisi kita sibuk dengan amal saleh, berzikir, baca Quran, umroh, sholat, apa saja, itu kebaikan tentunya. Dan kalau Allah membenci seorang hamba, Allah sibukkan dia dengan kemaksiatannya, dan dia tidak terfikir untuk taubat, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pesan kami setelah pulang dari sini, maka jaga ya stabilitas iman kita. Jaga Bapak Ibu sekalian. Dan sederhana, dengan memaksakan diri dan menjaga diri untuk ibadah kepada Allah, sudahlah yang lalu-lalu kelalaian kita lupakan, sekarang kita mulai perbaikin ke depan, dan juga kita tutup semua pintu-pintu kemaksiatan, supaya tidak ada hukuman yang datang kepada kita. Sebentar saya sampai ajal datang, dan kita akan saksikan semua janji Allah dan Rasulnya benar. Ya, bagaimana kuburan menjadi taman dari taman surga bagi orang yang patuh, bagaimana jadi lubang dan lubang neraka bagi orang-orang yang kafir. Sebagaimana kita jelaskan waktu Uhud di depan kuburan para syuhada, dan betul-betul surga dan neraka itu ada depan mata. Dan perlu saya digarisbawahi poin penting, surga sudah ada, neraka sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, kalau seorang hamba memohon kepada Allah surga, dalam satu riwayat 3 kali, riwayat yang lain 7 kali, maka surga merespon langsung di saat itu, bahwasanya sambil berkata, ya Allah, sungguhnya hambamu fulan memohon masuk ke dalamku, maka atau ke dalam surga, masukkanlah ia. Dan kalau seseorang berlindung dari api neraka sehari 3 kali, dan riwayat lain 7 kali, maka neraka akan berdoa mengatakan, ya Allah, hambamu fulan berlindung dariku atau dari neraka, maka selamatkan ia. Jadi semua ini sudah ada depan mata. Dan pernah ada sahabat terbunuh di perang Khaybar. Perang Khaybar ini Bapak Ibu sekalian, lokasinya saya jelaskan waktu di Uhud, sekitar 183 km dari kota Madinah. Satu waktu bila Allah mudahkan, Bapak Ibu bisa ikutin program Umroh Sirah Nabawi kami. Nanti itu memang programnya agak panjang, dia sekitar 12 hari. Kalau kita kan sekarang 9 hari, dia 12 hari. Tapi beberapa titik kita ke lokasi. Nah, di antaranya perang Khaybar. Memang kita ke benteng-benteng Yahudi sana, kita ceritakan peperangan seperti kita ceritakan waktu Uhud kemarin. Jadi panjang sekali kita menceritakan tentang jenis peperangan atau kronologis peperangan. Nah, di perang Khaybar ini ada satu kejadian unik. Ada satu orang Badui, Arab Badui, dia kebetulan ada di lokasi peperangan. Waktu Nabi SAW mengepung benteng pertama Yahudi namanya Benteng Naim. Nah, waktu dia lihat, karena dia orang Arab, ngerti bahasa Arab, dia lihat sahabat ini sholat, membaca ayat, di malam hari juga didengar baca ayat. Dia ngerti apa yang dibaca ini. Dan dia lihat bagaimana akhlaknya umat Islam, dia tertarik. Dia datang kepada beberapa orang sahabat Nabi dan berkata, kalian ini agama apa?
Dijelaskan tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasulullah SAW, tentang Al-Quran, surga dan neraka. Orang ini tertarik mau masuk Islam. Dia bilang, saya mau masuk agama kalian. Kemudian juga sempat dia bertanya, apa yang membuat kalian keluar? Kenapa kalian mau berperang? Maka diceritakan, kami berperang adalah untuk menegakkan agama Allah, pahalanya ini dan itu. Kalau kami terbunuh mati syahid, kami akan masuk surga tanpa hisab, bisa menyelamatkan 70 keluarga kami, dan seterusnya. Orang ini mengatakan, saya mau masuk Islam. Kata para sahabat, silahkan ke depan. Di depan itu ada Rasulullah. Pergilah orang ini ke saf bagian depan pasukan, lalu mengatakan, waktu itu kebetulan Nabi baru berhasil menaklukkan benteng pertama Yahudi, namanya benteng Naim. Di situ ada 9 benteng Yahudi, baru yang pertama yang lolos ditaklukkan setelah 43 hari dikepung gitu ya. Nabi lagi bagi-bagi harta rampasan perang, orang ini datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Dipandulah syahadat. Setelah itu Nabi bilang sama yang bagi-bagi harta rampasan perang, kasih orang ini juga. Karena orang ini masuk Islam di saat pembagian harta rampasan perang. Lalu orang itu bilang begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk harta ini. Saya masuk Islam supaya saya dapat apa yang sahabat-sahabat Anda ceritakan. Mereka keluar katanya untuk mati syahid. Saya berharap dari benteng Yahudi, karena dia tahu ada 9 benteng Yahudi, Nabi akan serang semua. Dari 8 benteng Yahudi yang sisa itu nanti ada anak panah Yahudi yang kena di sini, dia tunjuk dadanya sebelah kiri, tembus di sini, ditunjuk bagian belakang, supaya saya mati syahid. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur Allah akan kasih kamu. Kan sudah kita jelaskan di Uhud ya, orang mati syahid hanya akan dikasih yang betul-betul hatinya mau mati. Kalau kita sedikit ragu, udah nggak dikasih mati sama Allah di saat itu, karena mati mulia ini. Masuk meninggal langsung diampuni dosanya, selamat dari siksa kubur, selamat dari timbangan amal hari kiamat, seterusnya lah sampai masuk surga tanpa hisab. Kecuali dia punya utang, utangnya harus dilunasi dulu. Maka kata Nabi SAW, Allah akan kasih kamu kalau kamu jujur. Ya. Kemudian terjadilah kecamuk peperangan yang kedua, di benteng yang kedua. Sistem orang Yahudi di Khaybar, Bapak Ibu sekalian, kalau mereka menyerang karena mereka takut berhadapan dengan muslimin, mereka suka melempar anak panah dari dalam benteng keluar. Makanya tadi orang Arab Badui ini waktu dia lihat penyerangan benteng pertama kan Yahudi lempar-lempar anak panah. Jadi dia bilang, saya berharap anak panah itu ada yang lolos kena saya di sini, ditunjuk darahnya sebelah kiri tembus di sini. Subhanallah, orang yang pertama mati orang ini waktu penyerangan benteng yang kedua. Anak panah Yahudi yang kena dia betul-betul di titik yang dia tunjuk. Kena di situ, lo tembus di belakang, mati syahid. Waktu selesai penaklukan benteng kedua, Nabi SAW kumpulin jenazah, ternyata ada orang itu. Nabi bilang, huwa, ini orang yang tadi ini. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Maksudnya baru syahadat nih tadi. Orang ini sudah mati. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Maha Suci Allah, Subhanallah. Ya, Maha Suci Allah yang telah yang maha benar dengan janjinya. Siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Dia baru syahadat lalu mati terbunuh, mati syahid. Lalu apa kata Nabi? Ini yang saya ingin saksi bahasannya. Kata Nabi SAW, ketahuilah surga itu lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dan neraka lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya tali sendal itu melekatkan di kaki kita ya, tali sepatu, tali sendal. Nabi bilang maknanya adalah kalau kalian patuh aja, beriman, perintah, sholat, puasa, zakat, haji, kerjain aja itu, jujur, amanah, tanggung jawab, semua jalan ke tugas sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai tetangga, sebagai kerabat, jalani aja semua, mati pasti masuk surga. Ini nggak ada keraguan. Dan neraka lebih dekat juga. Tinggal zina, bohong, nipu, mencuri, mati masuk neraka, selesai. Nah seperti itulah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin titik beratkan di awal pertemuan kita, coba kita bersabar teman-teman sekalian dalam mengerjakan ketaatan. Dengan penuh keyakinan kalau kita akan dapat benar apa yang dijanjikan, dan tinggalkan maksiat dengan penuh keyakinan juga kita akan selamat daripada mara bahaya yang sudah diancamkan. Nah kurang lebih seperti itu. Nah sudah kami janjikan di Madinah, sesi kedua kita, karena kajian ini kayak bernyambung satu sama yang lain. Waktu di Madinah kita bahas sayap kehidupan yang pertama yaitu syukur. Selalu lisan kita mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, kepada Allah SWT. Maka Allah benar dengan janji dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 7. Potongan ayat
La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Sekarang kita bahas sayap kehidupan yang kedua. Dan saya sudah bilang waktu itu, kalau dua sayap ini berimbang, kehidupan kita akan stabil. Ya, yaitu bersabar di saat ada ujian. Nah, ini harus berimbang ya. Tidak akan berimbang kehidupan kita kalau ada nikmat, ada pekerjaan, ada pasangan hidup, ada makanan dan minuman, kita bersyukur. Tapi begitu diuji sedikit sama Allah, cuma flu, cuma demam, udah berkeluh kesah. Maka ini berarti tidak sabar dia, tidak berimbang hidupnya. Seperti pesawat cuma satu sayapnya, ya, nggak berimbang. Orang ini ujian kecil aja sudah mengeluh, apalagi kalau ujian besar datang kepadanya. Nah, atau sebaliknya, orang dikasih kemiskinan, susah, dia sabar. Tapi begitu Allah bukain rezeki, udah mulai ada pekerjaan, lupa, lalai. Seperti kasusnya Qarun. Qarun itu dulunya orang soleh dari Bani Israel. Ya, yang biasa kita bilang Indonesia harta karun. Nah, Qarun itu nama dia. Qarun ini nama satu orang di masa itu pengikutnya Nabi Musa yang sangat soleh. Miskin dia. Lalu dia bilang kepada Nabi Musa, tolong berdoa sama Allah supaya saya diberikan kekayaan. Lalu Nabi Musa berdoa agar Allah berikan dia kekayaan. Lalu diberikan kemahiran bisa bisnis emas. Dari kecil sampai menjadi orang yang paling kaya raya di Bani Israel. Dan uniknya, dia sepakat dengan Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa. Dia bukan cuma kufur kepada Allah, tapi dia sepakat dengan Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa. Dia yang tidak mau bayar zakat dan segala macam hal yang dilakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan dia, ditenggelamkan semua dia dengan hartanya. Dan Nabi Musa mengatakan untuk ditenggelamkan. Bani Israel tahu di mana istananya, tahu hartanya semua yang tertimbun. Maka mereka ada yang mencoba gali. Ya, siapa tahu dapat hartanya Qarun. Karena dia kalau keluar semua dengan emas-emasnya, dengan perhiasannya, dengan dayang-dayangnya. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman, harta itu tidak akan pernah ditemukan selamanya. Sudah Allah tutup. Makanya harta tertimbun kita bilang harta karun, gitu ya. Nah seperti itu. Nah Qarun ini, dia waktu beribadah, miskin dia sabar. Tapi begitu Allah bukain pintu rezeki, oh dia kufur. Nah ini karena dia tidak punya sayap syukurnya. Dia bisa sayap sabarnya. Makanya kita membahasakan dua sayap kehidupan. Selama ini Bapak Ibu punya, maka stabilitas hidup kita akan aman. Oke? Kita sudah rincikan kemarin masalah syukur, sekarang kita bahas masalah sabar. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mau sampaikan dulu poin ini. Ini kita perlu luruskan ya, persepsi di masyarakat kita. Jangan pernah gunakan kata-kata sabar ada batasannya. Pernah dengar gak? Itu tidak boleh ada di kamus kita. Karena sabar balik, tidak ada batasnya. Ya. Karena selama Bapak bilang, jangan ganggu saya terus loh, saya sabarnya ada batasnya. Berarti itu bukan sabar namanya. Ya. Itu dulu yang pertama. Sebagaimana kita luruskan waktu kasus syukur, mulai sekarang kalau capek, lapar, ngantuk, apa saya sakit, bilang apa? Alhamdulillah. Jangan berkeluh kesah. Karena semua pasti ada baiknya. Allah menakdirkan semuanya baik. Walaupun itu sebagian orang memandangnya buruk. Ya. Allah datangkan sakit supaya kita tahu nikmat sehat, gitu kan? Allah datangkan capek supaya tahu nikmatnya istirahat. Allah datangkan lapar supaya tahu nikmatnya makan. Allah datangkan haus supaya nikmatnya minum. Itu semua luar biasa. Begitu juga dengan ujian kalau datang. Maka Bapak Ibu sekalian kita harus memahami baik-baik tentang masalah sabar ini. Jadi hapus dulu persepsi sabar punya batasan. Karena iman tidak ada batasannya. Sebagaimana Allah juga bilang tentang orang-orang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar nanti hari kiamat akan dibalas tanpa ada batasan. Itu yang pertama. Ya, ini persepsi dibaiki ya. Jadi mulai sekarang pulang tidak ada lagi namanya sabar punya batasan. Sabar memang tidak ada batasannya. Yang kedua, ujian kalau datang memang menyakitkan. Bukan ujian namanya kalau tidak menyakitkan. Diganggu orang, difitnah orang, digibah orang, disakiti orang. Nah memang begitu. Lalu kita bersabar. Itu baru namanya sabar. Kalau nggak diganggu orang berarti bukan ujian. Ya. Jadi semua ujian pasti nggak suka kita, nggak enak. Sakit itu nggak enak. Diganggu orang nggak enak. Tapi memang balasannya luar biasa. Yang ketiga, ujian itu Allah datangkan lebih sedikit daripada ya nikmat. Sebagai contoh,
Bapak Ibu sekarang anggaplah kita hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ada Masya Allah umur sudah 70, 80 tahun yang gitu sama kita. Sekarang coba Anda hitung secara persentase. Dari umur kita sekarang semua ini masing-masing muhasabah, introspeksi dirinya sendiri. Mana lebih banyak, sehat atau sakit? Otomatis sehat, gitu kan? Artinya apa? Allah datangkan ujian itu, Allah tahu kapasitas kita. Tapi kita harus adil melihat memang Allah datangkan hanya untuk menguji kita. Kau punya Tuhan loh. Dan ujian itu datang untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kita jadi mau lebih munajat. Kadang-kadang kalau ujian datang Bapak Ibu sekalian, kita bisa tetesin air mata yang tidak bisa kita tetesin kalau kita lagi ada nikmat. Kita mungkin bisa lebih nikmat sujud, lebih mau bertaubat kepada Allah, menyadari kesalahan kita kalau lagi ada ujian daripada kita sedang ada nikmat. Itu mahal sekali ya. Itu saya melihat ujian-ujian di lapangan ini adalah sekolah pengalaman yang paling mahal. Gratis dan langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa di saat ujian datang Allah menyiapkan untuk kita perangkat-perangkat. Makanya ada saja orang yang membantu kita, ada orang yang menemani kita, kita dapat jalan keluarnya. Dan Allah pastikan dalam Al-Quran menggunakan harfu ta'kid, huruf yang digunakan untuk memastikan sesuatu. Inna, ya, dalam bahasa Arab, inna dan saudara-saudaranya anna, lakinna, ini semua sama. Itu adalah harfu ta'kid, huruf yang digunakan untuk memastikan. Informasi sesudahnya adalah pasti. Makanya Allah bilang inna ma'al usri yusra, pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi ya 2 kali, bahwasanya pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi tidak ada keraguan dalam masalah-masalah seperti ini. Nah ini juga perlu digarisbawahi. Kalau kita lihat juga misalnya lapar, ini di Madinah saya kasih contoh. Kita setiap hari lapar kan? Berapa lama kita lapar? Paling lama 5 menit, 10 menit, gitu kan? Kan kita bisa langsung cari makanan, kita kunyah. Tapi setelahnya berapa lama kita kenyang? Sekarang tadi kita sebelum makan siang misalnya kita lapar. Sekarang kita habis makan, saya yakin kita tidak makan sampai besok pun aman-aman saja. Artinya ujian laparnya 5-10 menit, kalau kita makan kenyangnya 5-6 jam. Mana lebih banyak sekarang? Lebih banyak nikmatnya, kan gitu. Kan seperti itu. Nah ini harus kita fair Bapak Ibu sekalian melihat. Dan harus kita bahasakan pada diri kita sendiri supaya menepis persepsi syaitan seakan-akan Allah tidak perhatian sama saya. Kenapa orang itu lebih banyak? Padahal nikmat Allah terlalu banyak sama dia. Ini penting ya. Poin yang keempat. Besarkan nikmat Allah di dalam diri kita. Kecilkan ujian yang ada. Bisa, kita yang buat itu. Kalau Bapak Ibu lagi minum minuman, setiap teguknya atau lagi makan, besarkan nikmat itu. Bagaimana kita menikmatinya? Ya, kita kalau lihat ada orang makan dan dia nikmati setiap sendoknya, ya, setiap tegukannya, pasti kita pun kadang-kadang tertarik mau makan dan minum karena lihat dia menikmatinya. Nah itu sebenarnya dia besarkan nikmat itu. Kita kalau pakai baju, oh nikmat kita besarkan. Dengan cara, tipsnya adalah jangan lihat orang yang lebih baik dari kita. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang diberikan nikmat, jangan lihat orang yang di atas kalian, lihat orang yang di bawah kalian. Kita punya motor, lihat orang yang pakai sepeda. Kita pakai sepeda, lihat orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, lihat orang yang puntung kakinya atau stroke, gitu ya. Jangan kita punya motor, lihat orang yang punya mobil. Atau kita punya mobil tahun 2023, kita lihat orang yang punya 2025. Kita tidak akan pernah bersyukur karena lihat orang yang di atas. Jadi kaidah sederhananya begitu tipsnya. Supaya kita mau bersyukur, kita lihat orang-orang yang di bawah kita. Kalau kita mau sabar, lihat orang yang di atas kita. Kalau kita flu, lihat orang ada flu dan demam. Kita flu demam, ada orang flu demam rematik. Loh ya, kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang meninggal. Lihat orang yang lebih berat dari kita ujiannya. Sehingga ujian kita jadi kecil. Gitu kan? Jangan lihat orang yang sehat. Karena nanti kita tidak bersyukur. Kita tuh tidak bersabar dalam masalah ini. Nah ini poin-poin penting teman-teman sekalian. Jadi kita besarkan nikmat Allah dan kita kecilkan ujiannya. Bisa kalau kita mau. Kalau kita teman-teman sekalian ya diberikan ujian oleh Allah SWT dan kita mengambil satu prinsip dasar. Kalau ujian itu pasti akan datang,
dan Allah akan berikan kita jalan keluar, maka kita bisa seperti perkataan Umar. Umar radhiyallahu anhu, statement yang selalu saya jadikan sebagai prinsip hidup ya. Beliau mengatakan begini, orang yang datang ujian padanya itu ada dua. Yang pertama beruntung, yang kedua rugi. Siapa yang beruntung ini? Begitu ujian datang, dia bisa menerima sebagai keputusan Allah. Karena kita bangkang pun tetap terjadi. Contoh kita bangun tidur flu. Kalau orang golongan pertama yang beruntung ini, oh Allah lagi uji saya. Lalu dia sangka baik sama Allah. Oh saya kan sudah 1 tahun 365 hari nggak sakit. Sekarang pernah kan kita rasakan setahun tidak sakit? Tahun depan flu seminggu. Harusnya kalau mau bicara adil, setahun sehat setahun sakit dong. Tapi sekarang Allah kasih kita setahun sehat, tahun depannya cuma flu seminggu, demam seminggu, nggak berimbang sebenarnya. Harusnya kita bisa terima, kita sangka baik sama Allah. Allah lagi uji saya supaya saya lebih dekat kepadanya. Ya udah saya juga bisa dapat pahala sabar. Jadi dia bisa terima takdir Allah. Kalau kita rasionalkan tapi tidak bisa disamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita kerja di satu perusahaan, pimpinan perusahaan mengeluarkan satu keputusan, wewenang, itu hak dia sebagai pemilik perusahaan. Kita protes, kita bisa dikeluarkan. Kita terima, kita bisa tetap langgeng di perusahaan. Sederhana sekali. Keputusan Allah jauh lebih baik daripada tentunya. Allah sangat sayang dengan kita dan Allah menentukan keputusan demi kebaikan kita. Karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Jadi akhirnya kita menerima takdir Allah itu mudah melaluinya, kata Umar. Orang yang kalau diuji sama Allah dia bisa terima, dia mudah melalui. Sekarang kita bangun pagi flu. Oh Allah lagi uji saya. Dia jadi lapang dada menerimanya. Dia mudah melaluinya. Kan? Kemudian dia akan menerima atau dia mendapatkan jalan keluarnya. Sudah tinggal ikhtiar, minum teh hangat, minum obat, nikmati prosesnya, selesai. Karena pahala sabar hanya didapatkan kalau ada ujian. Golongan kedua yang rugi, siapa mereka? Begitu datang ujian, berkeluh kesah. Menyalahkan takdir. Coba semalam saya tidak dinginkan AC, saya tidak flu. Coba semalam saya duduk pakai selimut, saya tidak akan sakit. Dia melawan sesuatu yang sudah terjadi. Gimana caranya? Udah terjadi, gitu kan? Tabrakan mobilnya. Coba tadi kalau saya tidak keluar dari rumah. Kan memang kita tidak tahu Allah takdirnya gitu ya. Nah akhirnya dia menolak takdir keputusan Allah, maka dia berdosa, dia sulit melaluinya dan dia tidak temukan jalan keluarnya. Nah tinggal kita pilih yang mana. Ini pembukaan kita Bapak Ibu sekalian dalam masalah sabar. Baik, saya mau mulai Bapak Ibu sekalian dengan poin penting ya, yaitu tentang definisi sabar. Di negara kita juga biasa kita dengar ya, kalau ada orang lagi diuji, sabar ya Bapak Ibu sekalian, lalu seakan-akan disuruh elus dada duduk manis ya. Ini keliru, sehingga akhirnya orang yang kena ujian itu tidak ada ikhtiarnya. Padahal definisi sabar begini, menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Ini satu definisi. Kita bangun tadi sakit, terima dulu Allah takdir ujian saya. Oh Allah lagi uji saya. Sangka baik dengan Allah, ini pasti Allah inginkan pembersihan dosa saya kah, peninggian derajat kah, gitu kan? Supaya saya lebih banyak munajat dengannya. Kemudian kita ikhtiar, tetap ikhtiar. Orang yang ke dokter itu bukan tidak sabar. Orang yang minum obat bukan tidak sabar. Itu justru orang yang sabar. Karena dia ikhtiar mencari jalan keluarnya. Sambil dia nikmati prosesnya. Ini definisi yang perlu digarisbawahi. Ya. Maka setiap muslim bisa melalui semua itu bila dia melalui poin seperti ini. Definisi ini. Ya. Dan kita harus tahu teman-teman, tidak ada manusia yang tidak diuji. Nggak ada. Pasti diuji semuanya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 155 yang bunyinya walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat ubashshiris sabirin. Sungguh kami benar-benar akan memberikan cobaan atau ujian kepada kalian masing-masing individu yang kafir ataupun beriman dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran. Apapun yang kita rasa dari kekhawatiran itu berarti dalam bentuk ujian. Khawatir sakit, khawatir celaka, khawatir dijahatin orang, itu ujian dari Allah SWT. Kemudian kelaparan, tiap hari kita bisa rasa lapar kalau kita nggak makan. Kalau dari pagi nggak makan, malamnya atau siangnya kita bisa lapar, itu ada sedikit ujian juga. Kemudian kekurangan harta,
Tidak ada orang bisnis 100% semuanya untung. Pasti ada ruginya. Ada omset turun. Ya, teman-teman bisnis mungkin sama dengan kami merasakan. Kita sudah buat dengan begitu rapi manajemennya. Kita sudah atur laba rugi neraca, keuangan perusahaan kita tetap sama. Ya, pasti ada saja naik turunnya. Ya. Walaupun kita mungkin turun kemudian kita bisa naikkan kembali, tapi intinya ada ujiannya, gitu kan? Maka semua itu ada, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita perlu fahami bahwasanya pasti akan ada ujian tersebut. Allah mengatakan kami pasti akan menguji kalian, ya, dengan rasa sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta. Juga kehilangan jiwa. Tidak ada orang yang kekal. Mungkin kita cinta sama orang tua kita, tapi ada saatnya mereka meninggal. Saudara kita, pasangan hidup, anak-anak, pasti akan ada. Maka itu diuji. Dan juga hasil panen buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah di sini berarti ujian itu memang tidak enak. Tapi ada pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ujian ini disebutkan oleh Allah SWT pasti datang agar kita sadar kita punya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan tujuan juga agar kita ya mendapatkan pahala ekstra, ada tambahan pahalanya dengan sabar itu. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 214, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum massathumul ba'sa'u wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira, kata Allah, ini ayat sudah turun dari 1400 tahun lebih yang lalu dan akan berlaku sampai hari kiamat bagi orang-orang beriman. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka dan juga kesengsaraan, serta digoncangkan berbagai macam ya goncangan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Lalu Allah menjawab, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi di sini ayat ini kita bisa Al-Baqarah 214, Allah pasti uji orang-orang beriman itu. Ya, semua manusia akan diuji, tapi orang beriman juga ada ujiannya. Tujuannya agar mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu ada Tuhannya. Kalau kita ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita ada ujian yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Nah ini poinnya agar kita lebih dekat kepadanya. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 2 dan ayat 3, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Ya, nanti akan ada ujian, menguji, tes, benar enggak ini? Tulus enggak dengan keimanannya? Kalau orang tulus dengan keimanannya, sebagaimana nikmat tadi dia bisa bersyukur, ada ujian dia bisa bersabar. Kalau dia cuma mau nikmat aja tidak mau ujian, berarti nggak benar imannya, gitu kan? Ada cinta dan loyalitas itu, baik sama pasangan, baik sama teman, sahabat, baik sama negara, teman-teman dilihat dari suka dukanya, gitu kan? Di saat suka, oke, bisa nerima, di saat duka pun bisa menerima. Dalam arti kata, kalau sedang terjadi naik, maka kita sama-sama menikmatinya. Kalau lagi turun, maka kita sama-sama juga menopang untuk bisa melalui dengan kesabaran. Nah seperti itulah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala itu tadi dalam Al-Ankabut ayat 2-nya, apakah ya manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji? Ayat 3-nya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan dengan ujian tersebut sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka maka sesungguhnya Allah mengetahui dari ujian tersebut orang-orang yang jujur dengan imannya, dan juga Allah mengetahui orang-orang yang dusta dengan imannya. Ya. Kemudian dalam hadis
Sa'id radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'an? Qala sallallahu alaihi wasallam al-anbiya. Sa'id radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Summal amsal fal amsal. Lalu orang yang mendekati iman nabi dan yang mendekati iman-iman orang tersebut. Falyubtalal rajulu ala hasb dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Kalau agamanya kuat, maka lebih berat juga ujiannya. Wa in kana fi dini riqqah, kalau agamanya lemah, imannya lemah, ubtuliya ala hasb dinihi, maka akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Seseorang hamba terus ada ujian dalam hidupnya sampai Allah tidak membiarkan dia jalan di muka bumi kecuali sudah bersih dari semua dosa. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Artinya ujian itu datang Bapak Ibu sekalian dengan tujuan untuk menyempurnakan hidup kita. Kalau sebuah cuplikan film tidak ada penjahatnya, laku nggak kira-kira? Enggak. Siapa yang tidur nih? Saya mau lihat. Saya mesti seperti akadnya tadi. Kenapa di film itu ada penjahat? Kenapa harus ada penjahatnya? Karena nggak seru kalau nggak ada. Itu ujian sebenarnya, ya. Dan jagoannya dianggap hebat kalau dia berhasil melalui penjahat-penjahat tersebut. Sebenarnya begitu. Saya bukan dukung nonton film, jangan nonton film ya. Tetapi ini saya kasih ilustrasinya biar mudah difahami. Nah kehidupan kita seperti itu. Kalau nggak ada orang yang ganggu kita sama sekali, nggak seru kehidupan sebenarnya. Tapi kalau datang orang begini senyum aja, ada pahala nih. Begitu saja. Saya gitu kalau ada ujian, terbuka lagi nih. Ini proposal baru masuk nih. Ini kalau saya sabarin, selesai. Mirip dengan ada orang minta sedekah, ini proposal dari Allah nih. Bantu ini, sana terbuka rezekinya. Nah, gitu loh. Kita pahami dengan cara seperti itu. Jadi lebih mudah, lebih simpel gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, juga poin penting di sini. Saya waktu jelaskan hadits ini, di beberapa kajian kami ada beberapa anak muda muslim datang mengatakan, Ustaz, saya kalau dengar hadits ini saya takut menambah iman saya. Karena dalam hadits ini kan orang kalau kuat imannya berat ujiannya. Jadi dia menangkapnya seperti itu. Padahal hadits ini ada sebab penyebutannya. Nah, kalau ayat Al-Quran Bapak Ibu sekalian dan namanya sababun nuzul. Pernah dengar? Sebab turun ayat? Tidak semua ayat Al-Quran punya sebab turun. Tapi kalau ada sebab turunnya Bapak Ibu usahakan baca. Bapak Ibu usahakan baca karena Bapak Ibu jadi paham, oh ayat ini turun karena ini. Misalnya, ini kami jelaskan waktu di kajian Sirah Nabawi, pentingnya kita belajar tentang sirah, kita tahu sebab turunnya ayat. Dalam hadits adanya sababul wurud, sebab disebutkannya hadis. Tidak semua hadis ada sebab urutnya. Tapi hadis ini ada sebabnya. Apa itu? Waktu Nabi SAW sedang sakit demam dan panasnya luar biasa tubuh beliau sampai sahabat yang masuk ke rumah beliau itu waktu menyentuh tubuh Nabi dari atas selimut itu panasnya tembus. Jadi saking panasnya sampai sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, Anda ditimpa demam yang tidak normal. Itu berat sekali, panas sekali. Apa kata Nabi SAW? Iya, aku diujikan 2 kali lipat dari kalian. Jadi maksudnya apa? Kalau kalian demamnya misalnya kalau kita 40 derajat aja sudah bisa dirawat, mungkin Nabi bisa 80. Jadi ujiannya berat. Padahal ini Nabi gitu kan. Terus nanti kita akan jelaskan apa hikmahnya ya. Jadi Nabi berat ujiannya. Tapi perhatikan Nabi sedang bahas sakit yang semua orang lalui. Ya. Sakit demam, semua orang demam, tidak ada tidak pernah demam. Cuma orang beriman dilebihkan oleh Allah. Mungkin lebih demam, kalau yang biasa-biasa saja imannya 3 hari sembuh, yang punya kuat iman mungkin 1 minggu. Untuk apa? Dapat ekstra pahala. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan, kalau orang-orang yang sedikit ujiannya di dunia,
melihat orang yang banyak ujian di dunia itu bagaimana dibalas di akhirat, mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Supaya mereka juga merasakan apa yang didapatkan oleh orang yang banyak ujiannya. Ya. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah menikmati ujiannya sebagaimana kalian menikmati nikmat itu. Bahkan sampai kata Nabi SAW, seseorang di antara mereka sangat puas dengan menambal baju-baju mereka yang robek dan mereka anggap itu sebuah kenikmatan. Padahal itu ujian. Karena mereka sudah berpikiran positif. Ini ujian bukan beban buat saya, tapi kebaikan buat saya. Ada sebagian hamba Bapak Ibu sekalian, sengaja Allah letakkan ujian pada dia supaya membukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan. Dalam sebuah hadis begini, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada malaikat pembagi rezeki, luaskan rezekinya si fulan, hambaku ini, karena kalau kau luaskan dia makin bersyukur. Batasi rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau lapangkan dia kufur. Ada orang Bapak Ibu sekalian, sampai tua mau meninggal dalam kondisi miskin. Mungkin dia sudah sering berdoa sama Allah, Allah belum kasih. Setiap dia doa Allah kasih balasan pahala nanti di akhirat berlipat-lipat. Di dunia tidak dikasih sama dia, tidak dikasih kepada dia. Karena kalau dibuka dia bisa kufur. Subhanallah, hadits ini bertahun-tahun saya renungi gimana cara memahaminya ya. Sampai satu waktu saya jalan dengan sahabat dekat saya sudah meninggal rahimahullah. Beliau di salah satu kota di Indonesia. Saya juga nggak usah sebutkan kota, saya juga nggak sebutin namanya. Tapi saya pernah ada tablik akbar di kota beliau. Saya sewa mobil karena saya turun di satu kota yang lain lebih besar, ada bandara, di sana tablik akbar juga. Saya ke kota itu naik mobil, kurang lebih 1 jam. Waktu mau kembali ke kota yang ada tablik akbar awal dan di sana dengan tiket pesawat saya, dia bilang, saya mau ikut ke kota itu. Saya bilang baik silakan. Selama ini saya tahu anaknya Masya Allah, tidak pernah ketinggalan saat pertama sholat, ya orangnya baik banget. Tapi memang satu pertanyaan saya, dari kami masih bujang dulu berteman sampai sudah punya anak, itu kok orang ini belum dibukain rezeki ya. Saya diantara teman-teman semua Masya Allah dibukain. Orang ini dia masih bekerja, istrinya juga masih bekerja, kadang-kadang jual-jual makanan, laku ada yang tidak laku gitu ya. Apa rahasianya? Kenapa Allah belum bukain pintu rezeki yang luas orang ini? Sementara saya di depan mata teman-teman saya semua dibukain pintu rezeki. Waktu jalan dari kotanya beliau ke kota yang satu tadi, di tengah jalan subhanallah Allah perlihatkan kepada saya jawabannya. Kami naik mobil itu tuh, saya sewa mobil, seingat saya Avanza waktu itu. Kita sewa, mobil itu lagi jalan, saya duduk di depan, saya duduk di belakang, saya duduk di depan sama supir. Nah, ada satu mobil ugal-ugalan Bapak Ibu sekalian, jalan dengan cepatnya, lewat di sebelah kami, saking kencangnya sampai mobil ini goyang gitu. Dia jalan mobil itu. Saya lihat, oh ya sudahlah, ini saya anggap itu ujian. Untuk apa orang ugal-ugalan kita mau ikutin? Karena orang kadang-kadang kalau tidak diikuti dengan keimanan, mungkin dianggap dia ditantang, dia balap mobil, dia kejar. Itu untuk apa jadi ugal-ugalan begitu? Nggak penting. Tapi subhanallah teman saya ini ucapin kata-kata begini. Dicaci maki orang itu. Saya tidak usah ucapin, tapi dia ucapin kata caci maki. Saya sampai kaget melihat. Sekian tahun saya berteman, saya nggak pernah lihat mulutnya setajam itu ya. Tapi saya seperti dapat jawabannya. Oh, di sini jawabannya nih. Dia baru naik mobil sewa, udah bisa caci maki orang. Ini kalau dibukain pintu mobil Mercy atau Alphard ini gimana caci makinya orang gitu. GMC. Tapi kita di Indonesia GMC belum masuk. Masih build up ke Indonesia. Tapi saya dapat jawabannya. Berarti orang ini memang Allah tahu kalau dibuka bentuknya mungkin dia berubah ini. Sampai meninggal dia begitu dalam kondisi yang sama, akhirnya dia meninggal dalam keadaan baik. Jadi memang ada, Allah itu memperhatikan hamba-hamba dan Allah tahu bagaimana. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, jadi kalau ujian, saya kembali tadi kepada anak-anak muda yang bilang, Ustaz, saya takut nanti saya diuji kalau iman saya kuat. Saya bilang, pertama hadits ini punya sebab berurut, sebab disebutkannya. Nabi lagi demam. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda demam tidak normal seperti biasanya? Nabi bilang, iya, karena saya diuji 2 kali lipat dari kalian. Nabi sedang bahas demam yang semua orang pasti kena. Cuma bedanya orang beriman dilebihkan sedikit ujiannya dari yang biasa. Bukan berarti kalau kuat iman kita lalu didatangkan ujian yang tidak kena orang-orang umumnya. Enggak. Ya, bukan begitu maksudnya ya. Berarti ujiannya adalah di jenis yang sama,
cuma bagi orang beriman dilebihkan aja waktunya. Nah, seperti itu ya. Karena Nabi bicara tentang masalah demam. Makanya Nabi bilang, sesungguhnya orang akan diuji yang paling berat nabi-nabi. Ya, supaya dia lebih dekat lagi pada Allah. Ini hikmahnya, lebih banyak berdoa dan bermunajat, ya, diuji kesabarannya, kemudian keimanannya, kejujurannya, kemudian baru dia mendapatkan pahala maksimal dan tetap Allah berikan jalan keluar. Lalu sesuai dengan urutan imannya seseorang. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, orang-orang beriman memang punya standarisasi, ya. Standarisasinya itu adalah hadis Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman, inna amrau kullahu khair, semua perkara hidupnya baik kalau orang-orang beriman. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali untuk oleh orang-orang beriman. In asabathu sarra syakar, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, fakana khairan lah, dan itu baik buat dia. Wa in asabathu darra sabar, fakana khairan lah. Kalau dia diberikan ujian maka dia bersabar dan itu lebih baik buat dia. Ya. Dan ini tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. Kemarin di Madinah sempat saya singgung hadits ini dan saya bilang, masih ingat ya? Levelnya orang-orang Bapak Ibu sekalian yang di kalangan manusia yang dalam menghadapi masalah, yang pertama adalah yang paling buruk, semuanya hidupnya keluhan. Begitu kita ketemu, kalau perempuan misalnya suaminya semuanya buruk, pembantunya buruk, rumahnya buruk, tidak ada satupun yang baik. Atau bapak-bapak ketemu semuanya buruk, istrinya buruk, semuanya buruk, tidak ada yang baik. Maka ini orang level yang paling rendah dan ini tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Karena semua bagi dia nikmat yang sudah ada, pasangan hidupnya, anaknya, rumahnya, pembantunya semuanya buruk. Ya. Di atasnya standar adalah yang hadis baru tadi kita sebutkan. Ada nikmat dia bersyukur, ada ujian dia bersabar. Ini standar. Ada level lebih baik daripada itu. Diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian dia juga bersyukur. Kita sudah jelaskan waktu di Madinah, ingat ya. Beranjak daripada hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW dikatakan kalau sedang mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kenikmatan, yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya, ya. Dan kalau ada ujian, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Nah, ini level tertingginya, ya. Sebagaimana juga kami jelaskan waktu di Madinah, level tertinggi dalam ibadah, ya, adalah Bapak Ibu beribadah kepada Allah bukan lagi mengejar keutamaannya. Kalau yang standarnya kita kejar keutamaan. Kemarin untuk kita pertama mau umroh di mana saya kan bilang, kita akan sebutkan keutamaan umroh supaya Bapak Ibu termotivasi. Ini memang standarnya. Kita sholat karena kita mau dapat balasannya. Kita sedekah karena kita mau dapat balasannya. Itu standar. Tapi ada level di atasnya. Kita ibadah bukan lagi mengejar balasannya, tapi sebagai tanda syukur kepada Allah. Makanya Nabi SAW dikatakan dalam hadis, beliau sholat malam sampai kedua kaki beliau pecah-pecah, dan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda mengerjakan ini sementara dosa anda yang lalu dan akan datang sudah dimaafkan? Apa beliau bilang, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi bukan lagi mengejar keutamaan sholat malam. Bukan Nabi bilang supaya saya dapat surga, supaya saya dapat pengampunan, supaya doa saya diijabah. Itu tidak dipikir lagi oleh Nabi. Tapi saya beribadah karena sebagai syukur. Allah sudah ciptakan saya. Allah sudah berikan saya banyak nikmat. Saya mau ibadah untuk itu. Nah, kalau Bapak Ibu ibadahnya karena bersyukur, kita sudah tidak ada lagi pamrihnya. Mau ngantuk tetap sholat malam. Mau butuh tetap kita sedekah. Begitu. Jadi selalu sudah berbeda karena sudah syukur yang kita jadikan sebagai target. Baik, Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang sabar. As-sabru minal imani bimanzilatir ra's minal jasad. Ketahuilah, sabar itu, ya, dalam kehidupan seseorang itu seperti ibarat kepala di jasad. Kita tahu kalau tidak ada kepala tidak ada kehidupan, tidak ada fungsi anggota tubuh yang lain. Kata Ali, sabar itu ibaratnya seperti kepala dari jasad. Wala imana liman la sabra lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bersabar. Ya, jadi kalau kita mau lihat orang ini imannya bagus atau tidak, lihat pada saat dia diuji, bersabar gak dia? Dia bisa terima lah sebagai keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keputusan Allah. Terima gak? Gitu kan? Sabar. Saya kemarin subhanallah waktu kasus yang sudah menasional di mana-mana, saya tidak tahu apa hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas saya pergi ke Blok M ada yang tanya, Ustaz masih ngisi taklim Ustaz? Ya.
Ada berita begini, kenapa nggak isi ta'lim? Jalani aja biasa. Di situ justru diuji. Dan saya bilang sebagai jawabannya, Allah seringkali ya atau kadang-kadang mendatangkan dalam kehidupan kita sebuah praktek dari teori yang kita ketahui supaya diuji benar-benar. Nih, ujiannya sekarang depan mata nih. Sabar nggak nih? Nah, di perang Uhud kemarin kita sempat ceritakan. Di perang Badar, berita tentang apa? Orang mati syahid, ya. Kemudian malaikat turun. Maka banyak yang termotivasi di Madinah waktu itu. Orang mau mati syahid juga. Sampai menjadi buah bibir di Madinah waktu sudah perang Badar selesai. Nanti kalau ada perang lagi Rasulullah, kami akan mati syahid. Itu hampir semua laki-laki Madinah bicaranya begitu. 1 tahun kemudian Allah jadikan perang Uhud. Dan waktu 43 pemanah turun dari bukit pemanah yang kemarin kita naik, kan banyak umat Islam jadi korban, mati. Waktu itu Allah uji mereka. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ. Kalian dulu, kata Allah, waktu selesai Badar, berharap mati syahid. Teriak-teriak, saya akan mati syahid, saya akan perang. Nah sekarang kalian lihat di depan mata, coba mana? Ya begitu. Itu ayat Al-Quran. Katanya mau mati syahid. Ini sekarang ada kesempatannya, kenapa gak mati? Nah, jadi Allah datangkan ujiannya di lapangan. Coba praktikin, benar gak iman kamu? Nah di situ ujiannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berhasil lolos, ya sudah kita menjadi yang terbaik. Makanya Ali membahasakan sabar itu dalam jasad manusia ibarat seperti kepala di jasad. Jadi kalau tidak ada kepala, tidak ada kehidupan. Tidak ada sabar, berarti tidak ada kehidupan. Dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bersabar. Karena memang Allah SWT yang hanya bisa memberikan kita jalan keluar. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.